Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Hari ini saya bawa sesuatu, mungkin sering lihat ya di kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita bawa begini berarti apa? Identik dengan kematian nih. Ya, lewat nyamuk langsung mati gitu kan. Nah, tapi saya tidak akan bicara tentang hal yang menakutkan seperti ini. Saya tidak akan bicara tentang kematian. Jadi yang saya mau bicarakan adalah yang dibunuh pakai alat itu. Jadi ini adalah vial berisi Drosophila melanogaster, lalat buah. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah lihat di praktikum SMA. Kita biasanya pakai untuk belajar genetika. Ya. Bagaimana sifat diwariskan dari induk ke anaknya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang lalat buah. Pernah mendengar lalat buah bukan ya? Jadi mudah-mudahan kalau belum Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini dengar lalat buah, apa manfaatnya? Baik, nah gambarnya seperti yang ada di slide. Itu adalah lalat buah di bawah mikroskop. Kita kalau misalnya mau kerja dengan lalat buah, kita harus lihat di bawah mikroskop. Lalatnya harus dipingsankan karena kalau tidak pingsan dia terbang. Dipingsankan pakai CO2. Nah, lalat ini kita gunakan di lab dan seperti yang saudara lihat di atas, 10 orang Nobel Prize menggunakan lalat buah. Jadi Nobel Prize ini bukan piala biasa ya, bukan hadiah biasa. Peneliti dunia mengemukakan sesuatu terus digunakan secara universal, bermanfaat untuk manusia, mereka dapat Nobel Prize. Jadi meneliti lalat buah itu bisa mengantarkan kita pada manfaat untuk manusia. Hari ini saya akan bicara tentang itu. Kenapa bisa? Gitu. Saya mungkin akan flashback sedikit ketika saya studi doktoral di Kanazawa University di Jepang di penghujung 2012. Jadi tahun 2012 saya dan istri berangkat ke Kanazawa, tidak tahu bahasa Jepang, datang tersesat naik kereta. Ini gimana gitu. Kita mau datang ke Jepang tidak tahu bahasa Jepang, orang Jepangnya ditanya bahasa Inggris, jawabnya bahasa Jepang. Akhirnya kami tersasar beli tiket, maksudnya salah beli tiket. But anyway, today is not about that. Saya mau bilang bahwa yang membuat saya kemudian mengenal lalat buah ketika saya ke Jepang bertemu dengan Profesor Yoshinobu Nakanishi. Di tahun 2012, saya berpikir saya pengen meneliti sesuatu yang kalau misalnya orang ketik nama saya di Google, dia bisa bilang, wah keren nih. Terus tiba-tiba Prof. Nakanishi bilang, kamu akan pakai organisme model namanya lalat buah. Kami di farmasi, saya di farmasi, tidak pernah pakai lalat buah. Kita selalu pakai mencit, ya, tikus, kelinci, bahkan pernah kucing. Oh, kasihan kucing dibedah. But anyway, saya tidak akan bicara kekerasan hari ini. Ya, jadi pada saat beliau memberikan lalat buah, memperlihatkan ke saya, 3 tahun kamu akan penelitian pakai subjek ini gitu. Terus saya berpikir, apa ini? Bagaimana mungkin saya akan penelitian penyakit manusia, terus pakai lalat? Secara anatomi kan berbeda. Kita tidak punya sayap, lalat punya sayap, kakinya 3 pasang, kita cuma sepasang. Apa yang sama gitu kan? Kalau kita mungkin pakai mencit tikus sudah masuk akal karena mamalia. Tapi lalat buah ini adalah serangga. Bagaimana mungkin kita bisa belajar tentang penyakit manusia gitu? Saya sanksi. Saya berpikir, masuk akal enggak ya? Jangan-jangan saya pulang nanti tidak dapat gelar nih. Sudah takut gitu, di Jepang lagi. Waduh. Tapi akhirnya saya hari ini akan bicara tentang kenapa sampai saya tertarik untuk meneliti lalat buah. 2 temuan besar tentang lalat buah itu berhasil mendapatkan Nobel Prize yang saya akan bicarakan hari ini. Teman-teman pernah nggak merasa, kenapa sih kita itu tidur malam hari lebih lama? Kenapa kalau malam kita lebih ngantuk daripada siang hari? Dan kenapa kalau kita berpindah dari satu tempat
ke tempat yang lain yang berbeda zona waktu, kita bisa kena jet lag. Mungkin pernah berpikir seperti itu. Misalnya ada yang pernah dari Indonesia ke Eropa atau sebaliknya. Kita mungkin akan kena jet lag. 2017, 3 peneliti dunia dari Amerika mendapatkan Nobel Prize berusaha untuk menjelaskan mekanisme tersebut. Guess what? Mereka menggunakan lalat buah. Lalat buah diteliti, terus di dalam tubuhnya itu ada 2 protein yang bernama PER dan TIM. PER ini singkatan dari period dan TIM ini singkatan dari timeless. Kedua protein ini bersatu, kemudian masuk ke dalam inti sel, memerintahkan sel untuk memproduksi lebih banyak gen dari period. Dan ketika kedua protein ini masuk ke dalam inti sel, maka tubuh kita akan berada dalam mode istirahat. Peningkatan ekspresi atau peningkatan produksi dari 2 protein ini membuat kita ingin tidur. Sederhananya gitu. Dan itu terjadi di malam hari. Oke. Nah, ketika kita ingin masuk ke mode aktif lagi di pagi hari, kedua protein ini didegradasi, dihilangkan dari sistem. Supaya kita bisa beraktivitas. Jadi siapa tahu ada di antara saudara-saudara yang kemudian berpikir, kenapa saya selalu ngantuk? Oh, mungkin produksi PER dan timnya terlalu banyak. Dan kemudian mereka akan cenderung tidur gitu. Wah, mungkin ada yang berpikir, mungkin saya itu ya. Anyway, apa implikasinya? Ternyata PER dan tim ini kalau misalnya mau diekspresi atau mau diproduksi, itu membutuhkan satu gen, satu protein lain yang nama jet lag. Dan jet lag ini ditemukan di lalat buah. Penemuan inilah yang membuat ketiga peneliti tadi mendapatkan Nobel Prize. Mereka berhasil menjelaskan kenapa orang bisa tidur di malam hari lebih lama dan kenapa ketika kita di pagi hari hingga siang hari pengen beraktivitas. Nah, ketika jet lag ini mau aktif, butuh cahaya. Ada cahaya, jet lag aktif, produksi PER dan tim diturunkan. Karena jet lag ini berfungsi untuk menekan produksi dari tim. Sayangnya ketika orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tubuhnya masih dalam kondisi mengingat lokasi awalnya. Sehingga produksinya tidak langsung bagus. Nah, ketika kita sudah beradaptasi di suatu daerah, maka produksinya mulai normal. Gitu. Oke. Mudah-mudahan menarik. Saya akan lanjut ke riset Nobel Prize winner 2011 yang membuat saya akhirnya masuk dalam bidang imunologi. Jadi 2011, 2 peneliti dari Prancis, Bruno Lemaitre dan Jules Hofmann memikirkan seperti ini. 1996, tapi Nobel Prize-nya 2011. Lumayan lama ya. Tahun 96 mereka pikir gini, kenapa ya kalau misalnya ada bakteri atau ada jamur, ada patogen, mikroba berbahaya, masuk ke dalam tubuh organisme, sistem imunnya aktif. Kenapa sistem imun selalu berusaha untuk melawan mikroba jahat? Mereka punya pertanyaan sesederhana itu. Dan mereka menggunakan lalat buah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan dari hasil penelitian mereka mendapatkan data bahwa, oh ternyata lalat buah itu bisa mengenali mikroba berdasarkan karakteristiknya. Oh ini mikroba jahat gini modelnya, mikroba baik gini. Kalau dia mikroba jahat itu akhirnya mereka bilang KTP patogen nih. Wah kalau dia punya KTP patogen, wah ini berbahaya nih. Harus dibunuh, harus dilenyapkan dengan menggunakan sistem imun. Dan dengan menggunakan lalat buah mereka berhasil menunjukkan bahwa begini cara lalat buah mengenali patogen atau mikroba berbahaya. Dan kemudian begini cara mereka melenyapkannya. Itu tahun 96. Saya 96 bikin apa ya? Nah, 97, 1 tahun berikutnya, peneliti dari School of Medicine, Yale University,
membuktikan itu di manusia. Hal yang serupa terjadi di manusia. Jadi kalau tidak ada lalat buah, mungkin tidak ada ide gimana melakukan ini di manusia. Jadi lalat buah menjadi dasar bagaimana kita melakukan penelitian menggunakan sel-sel manusia atau sel-sel mamalia lainnya. Mereka mengantarkan kita pada sesuatu yang wow, ada ternyata seperti ini gitu. Dan alhamdulillah di Unhas kami bukan yang pertama sebenarnya menggunakan lalat buah ya. Di farmasi Unhas kita bukan yang pertama menggunakan lalat buah, tapi kami berani mengklaim bahwa kami yang pertama menggunakan lalat buah untuk drug discovery. Orang menggunakan lalat buah untuk genetika, kami pakai untuk drug discovery. Mungkin di antara Bapak Ibu berpikir, kenapa? Tapi mudah-mudahan setelah hari ini ada gambaran bahwa begini caranya. Dan kami berharap tentunya Unhas Fly Research Group, tim yang kami bentuk di Farmasi Unhas, dan alhamdulillah kita sudah punya kolaborator dalam dan luar negeri, bisa menjadi yang pertama dan terdepan untuk mengembangkan model lalat buah dan menjadi contoh bagi universitas lainnya di Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah punya kolaborasi dengan beberapa universitas besar. Dan untuk menutup hari ini, kita bisa belajar banyak dari lalat yang mungil ini ya. Kecil, tapi dampaknya besar. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua berpikir, kalau nanti pergi ke suatu tempat, restoran gitu ya, warung coto misalnya, terus lihat lalat berkeliaran, jangan langsung dibunuh. Mungkin di antara lalat-lalat itu atau sepupu-sepupunya, ya, itu nanti yang akan membantu kita menemukan obat baru. Dan itu adalah harapan kami semua yang ada di UFRJ. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.